Oke. Mitra Olahraga Antv. Mitra Olahraga Antv, pertandingan babak kedua baru saja Baiklah Mitra Olahraga Antv, pertandingan babak kedua baru saja dimulai. Indonesia masih terus melakukan serangan-serangan gencar. Dan pada babak kedua ini ada pergantian pemain di kubu Indonesia. Pemain muda kita yaitu Indrianto Nugroho masuk nomor punggung 19 menggantikan Widodo Cahyono Putra. Serangan dari Indonesia, maksudnya apres tadi kepada Indrianto, tetapi bola terlalu tajam sehingga meninggalkan lapangan permainan. Masih 4-0 sebagaimana yang kita saksikan pada babak pertama tadi. Sementara pergantian pemain yang kedua bagi Indonesia, yaitu Iskandar Jalil masuk menggantikan Fahri Husaini. Serangan kali ini dari Kamboja. Gagal serangan Kamboja, bukan pelanggaran. Ranarit, gagal juga Ranarit. Eri Irianto kepada Indrianto, pemain yang baru saja masuk di babak kedua. Kurniawan yang dituju, tetapi diblok oleh Chan Pala. Kamboja masih ketinggalan 4-0 sebagaimana yang kita saksikan di pertandingan babak pertama tadi. Masih memainkan bola para pemain Kamboja di lini pertahanan sendiri. Norodom berikan kepada, ya, gagal lagi. Suwandi, Indrianto, Kurniawan maksudnya, lepas Kurniawan, masih menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang Praksovanara. Ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto yang sudah menciptakan 1 gol di babak pertama tadi. Pemain yang dikontrak oleh FC Lucerne, Swiss, berusia 19 tahun, tinggi 175 cm. Kamboja sekarang kembali gagal. Eri Irianto, Kurniawan, Ansari Lubis, Aji Santoso, bek kiri yang melakukan overlapping. Ansari kembali kepada Aji, masih Aji, maksudnya memberikan umpan tadi kepada Indrianto, tetapi melambung jauh di atas mistar gawang Praksovanara, sehingga kedudukan masih 4-0 untuk Indonesia. Sementara itu Mitra Olahraga Antv di lapangan lain atau di Stadion Lampun, pertandingan antara Singapura melawan Myanmar yang merupakan pertandingan di grup B. Kedudukan sementara adalah 4-2 untuk Singapura.
Sebagaimana kita saksikan di layar kaca, Widodo Cahyono Putra. Kurniawan sekarang gagal Kurniawan walaupun berhadapan dengan kiper tadi. Bola sodokannya masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang Praxo Vanara. Kembali para pemain Indonesia masih menguasai bola. Aples Tekwari. Gagal Aples. Masih ada Iskandar Jalil tadi. Agung Setiabudi. Indrianto. Gagal Indri kali ini. Ranarit. Kerjasama yang manis antara Insyara Lubis dengan Indrianto tadi, dan Kurniawan mencoba untuk mencocor bola, tapi bola lebih dekat pada penjagaan gawang Praxo Vanara. Bola keluar lapangan menimbulkan tendangan penjuru untuk Indonesia. Dalam kedudukan 4-0 ini adalah Aji Santoso. Lemparan ke dalam ternyata. Aji, kembali kepada Aji. Offside. Penonton yang menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Kamboja ini sekitar 1.000 orang. Para atlet Indonesia yang pada babak pertama tadi sempat mendukung tim Indonesia karena mungkin perlu istirahat, besok harus bertanding, sudah meninggalkan stadion. Kali ini serangan dari Kamboja. Gagal lagi serangan dari Kamboja dan menimbulkan tendangan penjuru pertama di babak kedua ini. Ini adalah Yudi Kuncayo dan Suwandi HS. Tendangan penjuru kedua. Sudah dilakukan. Ada 4 pemain Kamboja, tetapi Kurnia Sandi dengan sigap memetik bola di udara. Kurnia Sandi ini kita kenal sebagai penjaga gawang muda yang memiliki ketenangan dan kuat dalam bola-bola atas. Indonesia melalui Indrianto. Masih Indri, Iskandar Jalil, Kurniawan. Pada Indrianto maksudnya. Masih Indri. Pada Kurniawan maksudnya. Masih Kurniawan. Aji Santoso membantu. Ansyari Lubis. Indrianto melakukan kop tadi, tetapi masih melenceng di sebelah kiri penjaga gawang Praxo Vanara, sehingga belum mengubah kedudukan, masih tetap 4-0 untuk Indonesia. Dan mitra olahraga TV, perlu kami informasikan bahwa hasil akhir pertandingan di grup B antara Singapura melawan Myanmar yang difavoritkan akan melaju di semifinal mewakili grup B berakhir dengan kedudukan 4-2 untuk Singapura. Kurniawan yang dituju, tetapi bola terlalu dalam tadi dari umpan Agung Setiabudi. Ini adalah penjaga gawang Praxo Vanara. Ensam Kai. Pada Norodo maksudnya. Gagal kali ini serangan dari Kamboja. Kamboja melalui Narodom, kembali gagal. Ansyari Lubis, cepat dia. Kurniawannya dituju. Masih Kurniawan, Indrianto maksudnya. Indrianto mencoba melakukan tendangan salto, tapi posisinya memang tidak menguntungkan. Serangan balik kali ini dari Kamboja. Lambat saja. Suwandi. Safety first kepada Kurnia Sandi. Aples Tekwari. Heri Irianto pencetak 2 gol bagi Indonesia.
Agung Setiabudi, Eri Rianto, pada Iskandar Jalil maksudnya. Aples merebut bola dari Narodom. Ada Indrianto, lepaskan tendangan Indri. Masih belum tepat ke bidang sasaran, belum berhasil menambah gol. Ini adalah Indrianto Setio Nugroho, pemain yang akan bermain di Helsingborg, Swedia. Tidak nampak di layar kaca Anda, terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 3 Aji Santoso digantikan oleh Jaya Hartono. Bola keluar menimbulkan lemparan ke dalam untuk Kamboja. Indrianto di babak kedua ini masuk menggantikan Widodo Cahyono Putra. Dan bagi pelatih Romano Mate, skuad untuk penyerang tim nasional Indonesia di SEA Games kali ini memang cukup banyak. Karena di samping ada duet penyerang utama Kurniawan Dwi Yulianto dan Widodo Cahyono Putra, kita masih memiliki dua penyerang lainnya, yaitu Indrianto dan Buyung Ismu dari Pelita Jaya. Baru saja serangan yang gagal dari Indonesia, dan ini adalah serangan balik dari Kamboja. Masih para pemain Kamboja lepaskan tendangan langsung. Pelan saja, tidak masalah bagi Kurnia Sandi. Nomor punggung 9 ini yang baru saja melepaskan tendangan langsung adalah Hok Soketra, penyerang dari Kamboja. Iskandar Jalil, pada Indri maksudnya. Tetapi Hem Samchai lebih dekat pada bola. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, menimbulkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 10 menit di babak kedua ini. Kurniawan tidak offside. Terlalu tinggi tendangannya dilepaskan oleh Kurniawan tadi. Ini adalah Kurniawan, pencetak gol kedua bagi Indonesia. Sudah meninggalkan lapangan, menimbulkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Tempo permainan di babak kedua ini sedikit agak menurun dibandingkan dengan babak pertama. Dan serangan dari Indonesia nampaknya tidak segencar pada babak pertama. Ditariknya keluar, tendangan first time tadi dari Ansyari Lubis. Kita saksikan, ini adalah Ansyari Lubis. Belum tepat ke bidang sasaran, sehingga belum mengubah masih tetap 4-0 untuk keunggulan Indonesia. Dengan ditariknya Fahri Husaini, kita saksikan serangan Indonesia tidak segencar pada babak pertama tadi. Iskandar Jalil belum menunjukkan permainan maksimalnya. Mudah-mudahan kita akan lihat peran yang lebih maksimal dari Iskandar Jalil. Aples Sekuari lebih dekat pada posisi penjaga gawang Praksopanara. Dan nampaknya para penonton yang masih berada di stadion utama Chiang Mai ini lebih mendukung kesebelasan Kamboja, karena sebagian besar memang para penonton dari Thailand. Lemparan ke dalam untuk Kamboja dalam kedudukan 4-0 untuk Indonesia ini. Kamboja sekarang lewat Ranarit. Aples mematahkan serangan dari Kamboja. Kurniawan umpan dengan menggunakan tumit tadi kepada Ansyari Lubis. Kembali kepada Kurniawan. Lolos Kurniawan. Maksudnya umpan tarik pada Indrianto. Tetapi antisipasi yang cermat tadi dari penjaga gawang Praksopanara yang memotong umpan tarik dari Kurniawan. Belum berubah kedudukan, masih 4-0. Pemain-pemain Kamboja memang seringkali melakukan kesalahan, baik itu berupa salah passing ataupun
terlalu cepat kehilangan bola karena pressing yang dilakukan oleh para pemain kita. Suwandi HS, Eri Irianto, Suwandi HS kembali, Ansyari Lubis, Yudi Kuncayo, Agung Setiabudi, Ansyari, Aples Tekwari, ada di sana Jaya Hartono yang baru masuk di babak kedua tadi. Indrianto bertukar tempat dengan Kurniawan. Sundul Kurniawan masuk. Gol yang cukup indah dan merupakan gol kedua bagi Kurniawan Dwi Yulianto. Ini adalah salam khas anak-anak Primavera, sebagaimana yang pernah kita saksikan ketika mereka membuat gol pada pertandingan Piala Asia di bawah 19 tahun. Kita saksikan dalam ulang tayang. Berawal dari umpan Indrianto, disundul dengan cermat tadi oleh Kurniawan, merubah kedudukan menjadi 5-0 untuk Indonesia. Kamboja kali ini melakukan serangan. Patah lagi Yudi Guncahyo kepada Jaya Hartono. Jaya Hartono kita ketahui adalah pemain asal Asyabab Salim Group Surabaya. Kurniawan maksudnya. Masih Kurniawan. Kamboja sekarang lewat Mais Deun. Tidak mampu mengontrol bola pemain nomor punggung 10 yaitu Narodom Amaritifong, sehingga menimbulkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Sudah dilakukan Kurniawan tadi pada Iskandar Jalil. Masih Kurniawan. Kurniawan di Ansari Lubis tadi mencoba untuk melepaskan tendangan tetapi gagal. Kurniawan offside. Penjaga garis menunjuk bahwa Kurniawan dalam posisi offside. Kita saksikan dalam tayang ulang posisi Kurniawan Yulianto. Serangan kali ini dari Kamboja lewat Norodom. Masih Norodom. Ranarit maksudnya. Ya, Ranarit lepaskan tendangan. Gagal. Kurnia Sandi. Eri Irianto pencetak 2 gol untuk Indonesia dalam pertandingan ini. Gagal kali ini serangan dari Indonesia. Serangan balik dari Kamboja. Patah lagi Yudi Kuncayo. Jaya Hartono. Jaya Hartono kita kenal juga sebagai bek kiri yang memiliki keistimewaan tembakan jarak jauh yang akurat. Masih para pemain Indonesia. Iskandar Jalil maksudnya melakukan tendangan first time tapi tidak akurat. Agung Setiabudi pada Iskandar Jalil yang baru saja masuk di babak kedua ini. Masih Iskandar. Masuknya pada Aples. Aples Tekwari. Masih Aples. Terlalu tajam tadi sehingga bola sudah meninggalkan lapangan. Ini adalah Eri Irianto. Kita saksikan dalam tayang ulang. Aples kita kenal juga sebagai pemain belakang yang suka membantu serangan, memiliki kemampuan untuk melakukan akselerasi, melewati 1-2 pemain lawan. Hanya saja finishing touch atau penyelesaian akhir yang belum dimiliki oleh Aples Tekwari, pemain asal Pelita Jaya. Kurniawan sekarang gagal Ansyari.
Kita saksikan memang kurang seimbang pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja ini. Pemain kita dengan leluasa melakukan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Prak Sovanara. Dan sudah 5 gol yang tercipta. Di babak pertama terjadi 4 gol dan babak kedua 1 gol. Indrianto mencoba melewati pemain nomor punggung 15 John Maline, tetapi gagal Indri. Ini adalah Indrianto Setio Nugroho, pemain yang lahir di Solo 14 September 1976, tinggi badan 173 cm, berat 65 kg. Kita harapkan gol demi gol masih terus mampu dibuat oleh para pemain Indonesia, karena selisih gol yang tajam atau yang tinggi juga mempengaruhi jika kedua tim atau beberapa tim memiliki nilai yang sama. Kita tahu bahwa Indonesia sudah gagal di pertandingan pertama melawan Thailand, kalah 1-2 pada tanggal 4 Desember lalu. Agung Setiabudi maksudnya kepada Kurniawan, tetapi bola terlalu dalam, dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Prak Sovanara. Kamboja melakukan serangan kali ini, kembali patah di lini pertahanan Indonesia. Seringkali serangannya dibangun Kamboja ini temponya lambat, dan kalau toh berhasil melewati lini tengah Indonesia, baru saja terjadi satu momen yang cukup berbahaya, tetapi Kurnia Sandi tepat pada posisinya sehingga selamatlah gawang Indonesia dari serbuan Kamboja. Kita lihat dalam ulang tayang pemain paling berbahaya dari Kamboja yaitu nomor punggung 10 Narodom Amaritipong. Narodom offside. Pemain Kamboja nomor punggung 9 kita saksikan, Hok Soketra, terperangkap dalam posisi offside sehingga belum mampu Kamboja untuk membalas ataupun memperkecil kedudukan. Masih 5-0 untuk Indonesia. 17 menit pertandingan babak kedua ini berlangsung. Gagal serangan dari Indonesia tadi. Iskandar Jalil Kurniawan, kembali kepada Iskandar Jalil. Kerjasama 1-2 antara Kurniawan dengan Iskandar Jalil tadi gagal. Serangan kembali datang dari Indonesia. Jaya Hartono gagal kali ini. Serangan dari Kamboja digagalkan oleh Suwandi Hadi Suwirjo atau lebih kita kenal dengan Suwandi HS. Iskandar Jalil, ada Indrianto di sana tapi dibuang saja oleh Hem Samkai sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 5-0 untuk Indonesia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Indrianto. Iskandar Jalil, Indrianto. Iskandar Jalil melewati seorang pemain lawan. Iskandar, Eri Irianto mencoba melepaskan. Aples masih tertahan tendangan Aples. Eri Irianto masuk. 6-0 Mitra Olahraga Antv. 3 gol dari kedudukan 6-0 ini untuk Indonesia diciptakan oleh Eri Irianto. Dengan demikian ini adalah Eri Irianto. Eri Irianto berhasil menciptakan hat-trick pada pertandingan melawan Kamboja ini. Kita layak mengacungkan jempol untuk Eri Irianto. Kali ini dia tampil sangat berbeda dibandingkan dengan Eri ketika tampil melawan Thailand. Ketika melawan Thailand, jarang sekali kita saksikan Eri Irianto berani melakukan tendangan dari second line atau dari jarak jauh. Dalam pertandingan kali ini 2 kali dia melepaskan dari jarak jauh dan
Dua-duanya menciptakan gol. Satu gol diciptakan dari jarak yang cukup dekat tadi yang merubah kedudukan menjadi 6-0 untuk Indonesia. Iskandar Jalil gagal kali ini. Serangan dari Kamboja lewat Ranarit, melewati Jaya Hartono. Cukup berbahaya, tendangan langsung tadi pemain nomor 10 Norodom, tetapi masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Kurnia Sandi sebagaimana kita saksikan dalam tayang ulang ini. Mitra Olahraga Antv, Eri Irianto adalah pemain kelahiran Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 1974, tinggi 172 cm, berat 69 kg. Bermain untuk klub Petrokimia Putra. Serangan yang gagal baru saja dari Kamboja. Kali ini serangan balik lewat Eri Irianto. Kurniawan Dwi Yulianto. Gagal Kurniawan. Maksudnya tadi kepada Indrianto. Tinggal sekitar 19 menit lagi babak kedua ini akan berakhir. Mudah-mudahan Indonesia juga masih mampu untuk menciptakan atau menambah gol lagi. Walaupun tanpa didukung oleh supporter, hanya beberapa orang saja kami saksikan, termasuk Antarisa Puspanegara yang cukup aktif atau cukup bersemangat mendukung pertandingan ini atau tim Indonesia bermain untuk melawan Kamboja ini. Kurnia Sandi tadi kepada Jaya Hartono. Jaya Hartono sekarang diberikan tugas sebagai kapten ke-11 setelah keluarnya Aji Santoso yang pada babak pertama tadi dibebani sebagai kapten ke-11 tim Indonesia. Eri Irianto gagal, Eri maksudnya kepada Kurniawan. Agung Setiabudi berikan saja kepada Kurnia Sandi. Jaya Hartono pada Ansyari Lubis maksudnya, tetapi terlalu tajam. Jaya Hartono adalah pemain kelahiran Medan. Tepatnya Jaya lahir di Medan pada tanggal 28 Oktober 1963. Jadi sudah berumur 32 tahun. Tapi masih memiliki kapasitas kualitas yang cukup bisa diandalkan sebagai back kiri atau wing back. Karena kita saksikan Jaya juga cukup rajin membantu serangan. Suwandi, Ansyari, Suwandi lagi. Yudi Kuncahyo kepada Aples tadi. Masih Aples. Jaya Hartono, Ansyari mencoba para pemain Indonesia untuk menarik para pemain Kamboja agar maju ke depan, agar lebih leluasa untuk menyerang para pemain Indonesia. Masih ada Iskandar Jalil, lepaskan tendangan langsung Iskandar Jalil, pemain nomor punggung 7. Iskandar adalah pemain yang dilahirkan di Medan. Sekarang ini sudah berumur 30 tahun. Tepatnya Iskandar Jalil lahir di Medan, di Tebing Tinggi pada tanggal 28 Juli 1970. Maksud kami di Lok Sumawe, Aceh, 12 Maret 1965. Sudah berusia 30 tahun tapi masih cukup mobil. Serangan kembali dari Indonesia. Eri Irianto pencetak 3 gol. Jalil maksudnya, tetapi dikawal ketat Jalil oleh Chan Pala tadi, pemain belakang Kamboja. Gagal kali ini serangan dari Indonesia. Kita harapkan para pemain Indonesia belum puas dengan kedudukan 6-0 ini.
sehingga mampu menambah jumlah gol. Kamboja kali ini Chanpala. Ranarit maksudnya, tapi gagal. Eri Irianto, Ansyari Lubis melewati seorang pemain Ansyari. Indri maksudnya, tetapi Indri dalam posisi offside. Agak terlambat tadi penjaga garis mengangkat bendera. Ini adalah Indrianto. Para pemain Kamboja melakukan serangan, mencoba untuk mengejar ketinggalan 0-6 atas Indonesia. Eri Irianto, Iskandar Jalil, Agung Setiabudi yang membantu serangan. Maksudnya kepada Eri, tetapi dipotong tadi oleh pemain nomor 11 yaitu Mel Samdyun. Tetapi bola keluar lapangan menimbulkan lemparan ke dalam bagi Indonesia dalam kedudukan 6-0 ini. Dilakukan tadi oleh Agung kepada Iskandar Jalil, kembali kepada Agung. Kurniawan, Eri Irianto, Jaya Hartono maksudnya, tetapi dipotong oleh Chanpala. Gagal lagi kali ini serangan dari Kamboja. Memang cukup mudah bagi para pemain belakang Indonesia untuk mematahkan serangan dari Kamboja. Indonesia Mitra Olahraga Antv masih menyisakan serangan kali ini dari Kamboja, lagi-lagi gagal. Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi selain melawan Kamboja ini, yaitu melawan Malaysia dan melawan Vietnam. Kurniawan kali ini, masih Kurniawan kepada Eri Irianto. Masih Eri, lakukan tendangan langsung masuk. 4 gol Mitra Olahraga Antv berhasil diciptakan oleh Eri Irianto. Kita bisa lihat di sini bahwa sebagai striker atau sebagai seorang penyerang, Kurniawan bukanlah tipe pemain yang egois. Dia sudah mendapatkan peluang tapi tidak langsung menendang, tapi memberikan umpan kepada Eri Irianto yang posisinya lebih menguntungkan. Dan terbukti Eri Irianto mampu menciptakan gol keempatnya sehingga merubah kedudukan menjadi 7-0 untuk Indonesia. Sementara pertandingan tinggal berlangsung sekitar 12 menit lagi. Serangan datang dari Indonesia kembali. Kurniawan Dwi Yulianto, masih Kurniawan. Ada Iskandar Jalil di sana, gagal kali ini. Serangan gencar masih dilakukan oleh pemain Indonesia. Aples Teguari, masih Aples. Masih Aples, masuk Aples Gideon Teguari, atau namanya yang benar adalah Aples Gideon Teguari, sehingga merubah kedudukan menjadi 8-0. Gol ke-8 tadi diciptakan oleh Aples. Kita saksikan dalam ulang tayang. Sebagaimana yang kita harapkan tadi, bahwa Indonesia tidak hanya cukup puas dengan kedudukan 6-0, 7-0. Sekali lagi dalam tayang ulang, setelah melewati 3 pemain belakang lawan, Aples dengan mudah menyodok bola yang tidak mampu diselamatkan oleh penjaga gawang Praktovanara. Mitra Olahraga Antv, Aples adalah kelahiran Sentani Irian Jaya pada tanggal 21 April 1973, berusia 23 tahun. Tinggi badan Aples adalah 174 cm dengan berat badan 68 kg. Serangan kali ini lagi-lagi Aples yang membantu serangan. Terganjal Aples. Kesakitan dia, kartu kuning diberikan oleh wasit kepada pemain nomor punggung 5 dari Kamboja, yaitu Den
Sam Chai. Kita saksikan dalam ulang tayang. Ini adalah atlet Gideon Tekwari. Tendangan bebas ini dihadapi oleh Ansyari Lubis, dan Ansyari Lubis langsung melakukan tendangan tadi, tetapi masih melenceng di kiri gawang Prak Sovanara dari Kamboja. Belum merubah kedudukan, masih 8-0 untuk Indonesia. Dan Samche tadi kepada Norodom. Kembali gagal serangan Kamboja kali ini. Kurniawan, Ansyari kembali kepada Kurniawan maksudnya. Dengan keberanian yang tinggi, Kurniawan mampu mencuri bola tadi, tetapi umpannya kepada Ansyari Lubis mampu dipatahkan oleh para pemain belakang dari Kamboja. Swan diberikan kepada Kurnia Sandi. Agung Setiabudi. Mitra Olahraga Antv, sekali lagi bintang lapangan kali ini adalah Eri Irianto, pemain berusia 21 tahun asal Petrokimia Putra yang mampu menciptakan 4 gol. Dan kalau kita saksikan dalam berbagai uji coba yang dilakukan oleh PSSI SEA Games sebelum turun ke arena pertandingan, ini merupakan surprise atau boleh dikatakan sebagai kejutan bagi Eri Irianto dengan 4 gol yang diciptakannya, karena Eri selama ini kita kenal jarang membuat gol, termasuk dalam pertandingan melawan Thailand pada tanggal 4 Desember yang lalu. Gagal serangan dari Indonesia kali ini. Kamboja melakukan serangan lewat Norodom. Gagal lagi. Serangan balik dari Indonesia, Eri Irianto, bintang lapangan kita pada malam hari ini. Lolos Kurniawan. Masih Kurniawan. Kurniawan Dwi Yulianto, 3 gol dicetaknya. Ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto, pencetak 3 gol bagi Indonesia dalam pertandingan malam hari ini, sekaligus merubah kedudukan menjadi 9-0. Dalam tayang ulang kita saksikan Kurniawan Dwi Yulianto, pemain yang dikontrak oleh FC Lucerne Swiss, cukup gemilang. Sehingga selain Eri Irianto, bintang lapangan kita kali ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Tinggi badan 175 cm, berat 65 kg. Kurniawan Dwi Yulianto, kelahiran Magelang. Serangan gencar masih dilakukan oleh tim Indonesia. Kurniawan kali ini gagal. Tinggal 6 menit lagi pertandingan babak kedua ini akan berakhir. Indonesia masih unggul jauh 9-0 atas Kamboja. Aples tadi, Eri Irianto, Iskandar Jalil, masih Jalil, gagal kali ini. Ada Indrianto, tidak offside. Jaya Hartono, masih Jaya, pada Kurniawan maksudnya, sayang Kurni. Sundulannya masih melambung di atas mister gawang Prak Sovanara. Kita saksikan dalam tayang ulang. Jaya Hartono bagus sekali umpannya kepada Kurniawan, tetapi Kurniawan sundulannya tadi masih melambung di atas mister gawang Kamboja. 9-0 untuk Indonesia. Ansem Kai masih di lapangan atau di daerahnya sendiri. Eri Irianto, Kurniawan, Indrianto, masuk Mitra Olahraga Antv. Indrianto Setio Nugroho. Kembali salam khas dari dua pemain muda kita ini. Sudah 2 gol diciptakan oleh Indri.
melengkapi kemenangan ini adalah pelatih dari Kamboja. Lemah sekali nampaknya dan murung wajahnya. Kita saksikan dalam tayang ulang. Ini adalah Indrianto Setio Nugroho nama lengkapnya. 10-0 kedudukan. Kamboja kali ini mencoba mengejar ketinggalan, walaupun kita boleh katakan mustahil akan mampu menyamakan kedudukan, bahkan memperkecil pun kedudukan akan sulit. Eri Irianto nampaknya mengalami Agung Setiabudi, ternyata bek kanan kita yang cukup agresif membantu serangan. Masih kesakitan dan kita saksikan dalam tayang ulang. Agung tadi mencoba untuk mengambil bola dari penguasaan Hamsekiai, tetapi kakinya beradu dengan kaki pemain Kamboja Hamsekiai sehingga agak kesakitan, tapi sudah mampu bangun sekarang. Serangan kembali dari Indonesia. Kurniawan tadi berikan kepada Jaya. Aples, masih Aples, lakukan tendangan langsung Aples, muntah, membentur mistar gawang dari Kamboja. Tendangan keras dari Indrianto tadi. Ini adalah Indrianto, hampir saja menambah jumlah gol menjadi 11-0. Kita saksikan dalam ulang tayang, masih membentur mister gawang Prak Sovanara. 10-0 Mitra Olahraga NTB, pertandingan di grup A babak penyisihan SEA Games di Chiang Mai yang ke-18 ini. Aples, gagal Aples, tapi masih ada Eri di sana. Jaya Hartono, masih Jaya. Dua pemain yaitu Indri dan Kurniawan masih berada di depan. Ansari Lubis tadi maksudnya melakukan umpan tarik kepada Kurniawan, tetapi diantisipasi dengan baik oleh pemain belakang Chan Pala dari Kamboja, menimbulkan tendangan penjuru. Sudah dilakukan oleh Ansari. Gagal kali ini serangan dari Kamboja. 10-0 untuk Indonesia. Tinggal sekitar 2 menit lagi pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja ini. Kamboja sekarang Norodom, masih Norodom. Chan Pala, gagal Chan Pala, ada Ansari Lubis di sana. Masih Ansari, melakukan tackling yang cukup keras tadi terhadap Ansari, pemain kita nomor punggung 16. Kita saksikan dalam tayang ulang. Tackling yang sangat terlambat dilakukan terhadap Ansari. Ini adalah Chan Pala, libero dari tim nasional Kamboja. Tendangan bebas untuk Indonesia. Langsung Agung, masih membentur punggung pemain belakang Kamboja tadi. Kurniawan maksudnya melewati dua pemain lawan, tapi gagal kali ini Kurni. Patah serangan dari Kamboja oleh Aples Tekuari. Ansari Lubis, masih Ansari, masih berhasil Ansari, kali ini gagal.
Ansari nampaknya akan diturunkan secara penuh oleh Romano Mate karena hingga menit-menit akhir menjelang pertandingan berakhir masih tetap dipertahankan. Sedangkan ketika melawan Thailand, Ansari hanya bermain sekitar 10 menit saja. Kamboja sekarang, En Sam Kai. Gagal lagi serangan dari Kamboja. Suwandi HS. 10-0 kedudukan sementara ini Mitra Olahraga TV, dan ini merupakan rekor terbesar dalam pertandingan sepak bola di SEA Games ini sampai hari kedua kali ini. Masih Kurniawan keluar lapangan pertandingan sehingga belum merubah kedudukan, masih tetap 10-0. Ya, pertandingan babak kedua sudah berakhir. Wasit Jerry Andres dari Filipina menentukan fluid. Kedudukan 10-0 untuk Indonesia. 6 gol di babak kedua tadi diciptakan oleh Kurniawan 2 gol, Indrianto 2 gol, dan Eri Irianto 2 gol. Dengan demikian Eri Irianto menciptakan 4 gol pada pertandingan kali ini, dan Kurniawan Dwi Yulianto menciptakan hat-trick atau 3 gol. Baiklah, dengan demikian selesai sudah siaran langsung kami dari Stadion Utama 700 tahun di Chiang Mai.